Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Desi Aryani dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 30. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pengendalian pemanasan global. Nah, sebelum itu mendengar kata pemanasan global, hal apa sih yang terlintas di benak kalian? Mungkin sebagian dari kalian akan membayangkan cuaca panas, polusi udara, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari video ini yang pertama adalah agar kita mengetahui apa itu pengendalian pemanasan global. Kemudian yang kedua adalah agar kita mengetahui hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengendalian pemanasan global agar dampak dari pemanasan global tersebut tidak terlalu terasa di kehidupan sehari-hari. Setelah mendengar tujuan dari video ini, saya harap kalian juga termotivasi untuk melakukan pengendalian pemanasan global. Karena pemanasan global bukanlah hal yang dapat kita sepelekan. Karena pemanasan global menyangkut kepada bumi yang kita tempati, menyangkut kepada udara yang kita hirup. Mari kita lakukan pengendalian pemanasan global. Ayo kita jadi polisi untuk polusi yang menyumbangkan pemanasan global. Baik, kita lanjutkan kepada materi kita kali ini, yaitu pengendalian pemanasan global. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pemanasan global, ada baiknya kita mengetahui apa itu pemanasan global. Baik, pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair, dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Akibat-akibat pemanasan global adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Nah, setelah mengetahui apa itu pemanasan global, kita lanjutkan dengan pengertian pengendalian pemanasan global. Nah, yang dapat saya artikan mengenai pengendalian pemanasan global adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah atau memegang kendali atas pemanasan global agar tidak memunculkan akibat-akibat yang lebih parah. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan pemanasan global? Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim pada masa depan. Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Nah, pendekatan yang pertama yaitu mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut cara menghilangkan karbon. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon yang lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia, tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca. Nah, pendekatan kedua adalah mengurangi produksi gas rumah kaca. Dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, A, yaitu efisiensi energi. Kemudian B, penggunaan energi terbarukan. Dan C, mencegah hilangnya hutan, salah satunya dengan cara reboisasi. Nah, kita bahas poin A, yaitu efisiensi energi, di mana efisiensi energi berarti menggunakan energi dengan sehemat-hematnya atau sebaik-baiknya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mematikan lampu yang tidak Anda gunakan. Yang kedua, jangan meninggalkan peralatan elektronik dalam posisi standby. Usahakan mencabut alat dari sumber listrik. Jika kalian ingin bepergian keluar rumah, ingatlah untuk mencabut semua alat elektronik dan juga mematikan lampu yang tidak digunakan. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu kita tinggal di negara tropis. Manfaatkanlah sinar matahari untuk penerangan dan juga untuk mengeringkan pakaian Anda. Kemudian yang keempat, kurangi penggunaan AC karena AC menyumbangkan gas CFC yang akan menyumbangkan pemanasan global.
Nah, kita lanjutkan pada poin B, yaitu penggunaan energi terbarukan. Salah satu contoh energi terbarukan adalah panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Meskipun sangat membantu untuk menanggulangi pemanasan global, ternyata panel surya ini belum populer untuk digunakan. Salah satu alasannya adalah karena biaya yang sangat mahal jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kita lanjutkan pada poin yang terakhir, poin C, yaitu mencegah hilangnya hutan, salah satunya dengan cara reboisasi. Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Seperti spons atau busa, pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Tanaman adalah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga bisa melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Nah, kita lanjutkan kepada perjanjian internasional dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Yang pertama ada IPCC, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri atas ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan, serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal mengurangi emisi, pencegahan, dan adaptasi. Perjanjian internasional yang kedua adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional konversi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim atau yang disebut juga dengan UNFCCC atau FCCC yang ditunjukkan untuk melawan pemanasan global. Perjanjian internasional yang ketiga adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau yang disingkat dengan APPCDC. APPCDC dikenal dengan APP merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam perkembangan dan transfer teknologi untuk memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sedangkan pengendalian pemanasan global adalah suatu tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau memegang kendali atas pemanasan global agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Kemudian, ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global, yaitu yang pertama adalah mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Kemudian yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca antara lain dengan cara A, yaitu efisiensi energi, kemudian B, penggunaan energi terbarukan, kemudian yang terakhir adalah mencegah hilangnya hutan, salah satunya dengan cara reboisasi. Kemudian, perjanjian internasional dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Yang pertama ada IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Kemudian yang kedua ada Protokol Kyoto. Kemudian yang ketiga adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate yang disebut dengan APPCDC. Nah, dapat kita ketahui bahwa dampak dari pemanasan global sangatlah parah untuk lingkungan kita saat ini. Nah, maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengendalikan pemanasan global dengan hal kecil yang dapat kita lakukan seperti melakukan Go Green dengan mengurangi penggunaan sampah plastik seperti yang sudah kita lakukan dan juga dengan membawa botol tumbler untuk mengurangi botol-botol plastik yang kita gunakan baik itu untuk ke sekolah atau bepergian.
dan mulai melakukan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, kemudian mencegah hilangnya hutan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali. Hal ini dapat kita lakukan mulai dari lingkungan sekitar. Nah, itu tadi kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kita sampai pada akhir video. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saat saya menyampaikan materi. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai jumpa.